Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 3? Semoga pada pagi hari ini Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan lagi ya materi tematik kita, yaitu subtema 3 pembelajaran 2. Jadi, pada pembelajaran 2 dan 3, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu Ananda memahami pertumbuhan hewan, dan tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda bisa dan mampu mengerjakan soal perkalian. Jadi, untuk itu mohon videonya Ananda simak dengan baik ya nak ya. Langsung saja ibu mulai dari pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pertumbuhan ayam, selanjutnya pembelajaran 2 pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Nah, belang ini ada yang berwarna putih dan hitam ya. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, jika anak ibu ada hewan peliharaan, harus selalu disayang ya, dikasih makan dan minum. Ada di sini pertanyaan berdasarkan cerita yang telah ibu sampaikan tadi. Kita jawab sama-sama ya. Mengapa Siti merasa senang? Ya, jawabannya karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Selanjutnya, bagaimana cara kucing berkembang biak? Ya, ini jawabannya ya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Ayo, berapa tadi nak? Iya, 5 anak kucing. Soal yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Ya, tadi sudah ibu jelaskan ada 3 warna. Yang pertama warna putih, kedua hitam, dan ketiga itu warna belang. Kelima, apakah kamu suka memelihara kucing? Ya, kalau misalnya Ananda suka memelihara kucing, jawabnya iya. Jadi kalau misalnya tidak suka, boleh jawab tidak ya. Nah, di sini kebetulan jawabannya itu tidak, berarti dia tidak memelihara kucing. Nomor 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, sekarang Ananda memiliki hewan lain gak di rumah? Oh iya, ini contohnya ya. Misalnya ada ayam dan ikan hias. Nah, 7, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, tadi udah ibu sampaikan ya nak, yaitu pertama kebersihan tempat tinggalnya. Kedua itu pemberian pakan. Pakan ini yaitu makan dan minumannya ya. Selanjutnya, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kucing ini bernapas dengan paru-paru ya. Amati di sekitar sekolahmu, adakah hewan yang memiliki kesamaan dengan kucing?
Ya, ini jawabannya ya. Nah, jadi kita di sini mengamati apakah ada hewan yang memiliki ciri-cirinya mirip dengan kucing. Nah, ini Ibu jawab ya, ada kambing, kuda, dan kerbau. Nah, sekarang kita akan membahas kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, ini ya gambarnya. Dapatkah Ananda berlari dan melompat seperti kuda? Nah, ini kita masuk muatan PJOK ya. Tetapi karena kita tidak di kelas, jadi kita tidak mempraktekannya. Cukup mempelajarinya ya, Nak ya. Nah, di sini pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Nah, jadi alatnya pakai karet ya. Jadi ini semacam permainan lompat tali atau lompat karet ya. Nah, jadi nanti 2 orang memegang karet yang di sisi kanan dan yang sisi kirinya. Jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang melompat lebih setinggi pinggang, juga kepala, ada juga yang belum bisa melompat ya. Nah, ini permainan ini pasti anak-anak Ibu sudah mempraktekkannya di rumah ya. Nah, jadi walaupun anak-anak ini berbeda, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Nah, ini seperti materi PKN kemarin ya, selalu menghargai perbedaan teman ya, atau menghormati pendapat teman. Nah, jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik ya, sesama manusia. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah, menyayangi dan menghargai teman ini juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, kemarin kita udah belajar ya, menyayangi dan menghargai itu termasuk sila kedua dalam Pancasila. Nah, jadi selesai pembelajaran 2, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 3 ya. Kalau pembelajaran 3 kita mempelajari pertumbuhan ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ya, ikan bernapas dengan insang ya, Nak ya. Ikan itu bergerak dengan cara berenang dan menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, jadi ini muatan SPDP ya, yaitu menggambar dengan motif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, itu adalah contoh gambar dekoratif ya. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Nah, ini Ananda disuruh atau diminta menghias gambar ikan sesuai kreativitasnya masing-masing ya. Nah, ini contohnya yang sudah dihias. Ya, jadi kita lanjutkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Nah, larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil
akan menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, tadi kalau kucing bernapas dengan paru-paru, kalau ikan bernapas dengan insang. Ingat ya, diingat. Nah, ada berbagai macam jenis ikan hiena. Apakah semua ikan itu memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, jadi di sini anak-anak ibu boleh menanyakannya kepada orang tua, kepada teman, atau membaca informasinya dari buku ya. Jadi, setiap ikan itu pasti tidak sama ya, ciri-cirinya itu pasti berbeda. Di sini ada informasi yang telah ibu dapatkan. Nih, ada tabelnya. Jadi, kita baca ya sama-sama. Nama atau jenis ikan yang pertama itu ada ikan mujair. Nah, ciri-cirinya ini berbentuk pipi, warnanya hitam keabu-abuan. Ikan lele berbentuk panjang, memiliki kumis. Jenis ikan gurame, ciri-cirinya berbentuk pipih melebar, sisinya besar, berwarna coklat muda. Jenis ikan yang keempat, ikan mas, berbentuk pipih melebar, memiliki warna merah, kuning, dan orange. Kelima, ada ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri berbentuk panjang, memiliki ekor bercabang, dan sisi halus. Nah, ini adalah informasi tentang jenis-jenis nama ikan dan ciri-ciri ikan ya. Jadi setiap ikan itu berbeda ciri-cirinya. Tidak sama ya. Selanjutnya, ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Nah, ikan hias ini biasanya disimpan orang dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Ya, pasti anak ibu sudah ada yang mempunyai peliharaan ikan hias. Nah, di sini kita akan berlatih soal matematika ya. Menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh soalnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Nah, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Kemarin kita sudah belajar perkalian ya. Jadi ini diselesaikannya dengan cara perkalian ya. Jawabannya, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi kalau dalam waktu 2 bulan itu berapa nak? Ya, kita kalikan aja 2 ya. Jadi kalau dalam perkalian itu ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240 ya. Nah, atau berlaku sifat pertukarannya 2 kali 120 itu bisa juga Ananda balik cara mengalikannya 120 dikali 2. Nah, hasilnya sama-sama 240 ekor ya. Jadi ibu harapkan Ananda paham akan perkalian ini. Atau ini dengan cara yang panjang, dengan cara penjumlahan, kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. Nah, kemarin penjelasan ibu kita cari dulu ratusannya dan puluhannya ya. Pertama ratusannya itu 100. Jadi 2 dikali 100 itu sama dengan 200. Nah, kita pisahkan lagi yang puluhannya. Jadi kan tadi 120 ya nak, jadi puluhannya 20. 2 dikali 20, 40. Hasilnya sama, 200 ditambah 40, 240. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran 3 ya.
Nah, di sini nanti ada soal latihan akan Ibu kirimkan ya melalui WA grup. Nanti Ananda akan latihan tentang perkalian ya. Semoga video kali ini Ananda bisa menyimak dan memahaminya dengan baik ya, Nak. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.